Ya, mata air Cipete dan Cihaja biasa dimanfaatkan warga desa Cinta Mekar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti apa? Berikut liputannya. Inilah keindahan mata air Cipete yang terletak di Desa Cinta Mekar, Subang, Jawa Barat. Perjalanan menuju mata air Cipete cukup terjal. Akses jalan yang cukup curam akan terbayar dengan keindahan dan beningnya mata air Cipete. Mata air Cipete biasa dimanfaatkan warga Desa Cinta Mekar untuk kebutuhan rumah sehari-hari. Air dialirkan melalui pipa-pipa atau selang menuju penampungan air. Dari penampungan itulah akan dialirkan langsung ke rumah-rumah warga Desa Cinta Mekar. Manfaat mata air Cipete selain untuk kebutuhan sehari-hari dapat dirasakan oleh warga Desa Cinta Mekar untuk mengairi pertanian dan perkebunan yang mendominasi Desa Cinta Mekar ini. Ya, mayoritas penduduk Desa Cinta Mekar yang berjumlah 2.370 jiwa ini bertani dan berkebun. Untuk sawah saja, desa ini memiliki luas persawahan sekitar 117 hektar meter persegi dan memiliki luas perkebunan sekitar 256,388 hektar meter persegi. Selain mata air Cipete, berseberangan dan agak sedikit jauh terdapat mata air Cijaha. Mata air ini adalah sumber air untuk kolam pemandian umum Desa Cinta Mekar. Dahulu tempat ini dijadikan sebagai tempat pemandian umum oleh warga, karena sebagian besar warga di sini belum memiliki kamar mandi sendiri. Uniknya mata air ini tidak keluar dari atas, melainkan merambas keluar dari permukaan tanah. Sehingga jika dilihat secara sepintas saja, tempat ini tidak seperti lokasi mata air. Tidak jauh dari mata air Cijaha terdapat sebuah jembatan yang dinamakan Jembatan Cijaha. Ya, jembatan Cijaha ini baru dibuat sekitar 2 tahun yang lalu oleh pemerintah. Dulu sebelum dibangun jembatan ini, para petani yang ingin pergi ke sawah, mereka menyeberang lewat sungai. Nah, kemudian pemerintah berinisiatif untuk membangunkan jembatan supaya petani lebih mudah untuk ke sawah. Alam yang ada di sekitar kita tentu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selama kita sebagai manusia berusaha untuk menghargai apa yang sudah diberikan alam untuk kita. Tim Liputan The ITV. Bagi Anda pecinta wisata dan petualang alam, mengunjungi Kertasari Bandung bisa menjadi salah satu pilihan terbaik untuk berwisata. Ini dia liputannya. Terkenal dengan perkebunan teh yang luas, Kabupaten Bandung menjadi pilihan tepat untuk wisata alam bagi banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Beberapa perkebunan teh di lokasi tersebut dikelola oleh pemerintah dan swasta dengan lokasi yang strategis, seperti perkebunan teh Kertasari yang lokasinya berada di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Menurut pengelola perkebunan teh Kertasari, Gevit Tambunan, perkebunan teh Kertasari sendiri luasnya mencapai 627 hektar. Sedangkan untuk ketinggian tempat, Kertasari berada pada ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut. Sehingga, tidak heran tempat ini menjadi tempat yang terasa sejuk dan juga nyaman. Kalau kita total keseluruhan perkebunan teh Kertasari, kita 627 hektar, Mbak. Kalau kita sendiri saat ini, Mbak ya, kita ini sekarang sedang berada di ketinggian kurang lebih 1.800 meter dari permukaan laut. Utamanya, hamparan lahan di Kertasari ini merupakan perkebunan teh produktif yang dikelola untuk menghasilkan daun teh siap konsumsi. Sebelum daun teh dapat dikonsumsi, terlebih dahulu daun teh dipetik dari perkebunan. Setelah daun teh ini dipetik, kemudian akan dibawa ke pabrik untuk diproses lebih lanjut untuk menghasilkan daun teh siap konsumsi. Sementara itu, selain dapat menikmati suasana perkebunan teh yang sejuk, di sekitar lokasi Kertasari ternyata juga terdapat mata air Situ Cisanti yang kondisinya dijaga baik oleh pengelola perkebunan teh. Air Situ Cisanti yang segar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi membasuh wajah secara langsung. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam yang luar biasa indah dengan wisata bahari yang terdapat di dalamnya. Ya, salah satu wisata bahari yang dapat Anda kunjungi adalah Pulau Karimun Jawa. Seperti apa keindahannya? Berikut selengkapnya. Pulau Jawa dikenal dengan keindahan wisata bahari yang salah satunya terletak di Kabupaten Jepara. Berada tak jauh dari ibu kota Jawa Tengah, wisata bahari Pulau Karimun Jawa ini kerap dijuluki sebagai Bumi Kartini. Pulau Karimun Jawa sendiri memiliki taman nasional yang berada di bawah pengawasan Balai Taman Nasional dan merupakan satu-satunya taman nasional yang berada di Kabupaten Jepara.
Menurut Kepala Seksi Wilayah 2 Karimun Jawa, Iwan Setiawan, Taman Nasional Karimun Jawa ini adalah kawasan pelestarian alam yang merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Kehutanan, di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Pulau Karimun Jawa sendiri memiliki luasan kurang lebih 111.625 hektar, dengan luasan perairan sekitar 110.000 hektar. Jadi Taman Nasional ini kita mempunyai 5 ekosistem utama. Dari mulai hutan hujan tropis, dataran rendah, kemudian turun ke bawah hutan mangrove, kemudian kita lihat hutan pantai, kemudian padang lamun, serta ekosistem terumbu karang. Seperti hutan mangrove milik Taman Nasional Karimun Jawa yang terletak di Pulau Kemujan. Luas hutan mangrove ini mencapai 396,90 hektar dan menjadi salah satu hutan mangrove terluas yang ada di Pulau Karimun Jawa. Tak hanya keindahan hutan mangrove, Pulau Karimun Jawa juga kaya akan potensi bawah laut seperti ikan hias, serta terumbu karang yang masih hidup dengan warna yang bervariasi. Wisata bahari yang tak bisa lepas dari kehidupan flora dan fauna yang memiliki habitat di daerah pesisir pantai dan laut menjadikan Balai Taman Nasional Karimun Jawa memiliki program pelestarian penyu yang diresmikan pada tahun 2003 lalu. Program pelestarian penyu ini bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Di sini, masyarakat diberikan sosialisasi bahwa penyu merupakan salah satu satwa yang dilindungi oleh undang-undang dan harus dilestarikan. Salah satunya dengan cara mengumpulkan telur penyu hasil tangkapan masyarakat untuk dimasukkan ke dalam lokasi penetasan semi-alami milik Balai Taman Nasional. Setelah 60 hingga 70 hari dierami, tukik-tukik ini siap untuk dilepaskan di Pantai Nirwana Karimun Jawa agar dapat hidup bebas di habitatnya. Sebagai negara yang dianugerahi dengan kekayaan alam yang melimpah, sudah seharusnya kita ikut menjaga kelestarian ekosistem bahari yang ada di bumi pertiwi ini. Tim Liputan, DAI TV. Masih bingung menghabiskan waktu liburan Natal nanti? Hal Indonesia kali ini akan menyuguhkan informasi keindahan alam di Yogyakarta. Ya, salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk mengeksplor keindahan alam ini adalah dengan melakukan cave tubing. Seperti apa? Berikut liputannya. Tak akan ada habisnya bila ingin mengeksplor keindahan Yogyakarta. Mulai dari kebudayaan, wisata alam, juga menikmati keramahan masyarakat setempat yang masih kental. Hal inilah yang membuat peningkatan jumlah wisatawan ke Yogyakarta setiap tahunnya. Salah satu pilihan destinasi wisata alam di Yogyakarta dengan menjelajahi Goa Kars yang berada di Kecamatan Semanu, Yogyakarta, tepatnya di kawasan wisata Kali Suci. Untuk bisa menikmati keindahan Goa Kars ini, Anda bisa melakukan penjelajahan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara cave tubing. Cave tubing merupakan gabungan kegiatan caving dengan body rafting, di mana kegiatan ini dapat dilakukan pada sungai-sungai yang berarus sedang. Mungkin yang pertama sehat. Sehat, saya sehat. Jadi prosedur kami Gitu ya. sehat mungkin. Nggak boleh lagi sakit lah ya, pokoknya nggak enak badan segala macam. Mungkin banyak punya alergi dingin. Oh enggak. Bisa pakai selimut mungkin. Mungkin ada protektor helm nanti. Nanti ya di Pelampung juga. Itu ya. Oke. Kalau mbaknya bener mau ikut bisa ganti. Siap. Pakai perlengkapan. Oke. Untuk memulai kegiatan cave tubing ini, Anda harus melengkapi perlengkapan yang ada, seperti peralatan baju pelampung, helm, pelindung tangan, dan juga pelindung kaki. Salah satu alat yang cukup penting dalam olahraga cave tubing adalah ban dalam, karena tanpa adanya ban dalam maka bukan cave tubing namanya. Saat melakukan kegiatan cave tubing ini, Anda akan melewati goa-goa bawah tanah yang indah, seperti goa horizontal Kali Suci, goa vertikal Gelatik, goa horizontal Gelatik, dan goa vertikal Gelung. Karena dari pertumbuhan ornamen itu dipengaruhi oleh air kan. Nah di sini kan termasuk di kawasan sungai dari yang terbuka ke tertutup kan kencang. Nah, jadi alirnya kencang mempengaruhi proses ornamen, dia akan lambat. Makanya sedikit sekali ornamen di sini. Nah di sana ada draperi. Ya, mungkin bisa ditunjukkan sama Mas Umar. Nah di sebelah sini. Nah, draperi bentuknya kayak gergajian memanjang di dinding. Dan ini kita sudah masuk ke zona senja. Senja, ya kita sudah di zona senja. Dan nanti ada zona terang lagi masuk vertikal kan. Kalau di zona gelap di sini nggak ada. Karena di zona gelap itu di sana ada ciri-ciri biota yang memang hidup di situ.
Untuk menghabiskan waktu liburan Natal tahun ini, Anda bisa memilih tempat ini menjadi rekomendasi liburan yang menyenangkan. Tak hanya mendapatkan pengalaman rafting saja, di sini Anda bisa mengeksplor lebih jauh keindahan alam Indonesia. Tim Liputan DAI TV. Ya, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @dae_tv dan @haloindodai_tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan Selamat beraktivitas.